Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke, kali ini saya buat donat dengan menggunakan tepung protein tinggi yaitu cakra kembar. Dan ini hasilnya, donatnya terlihat lebih besar ya. Dan buat teman-teman yang bertanya, apa sih perbedaan tepung protein tinggi dengan tepung protein sedang? Dan apa saja sih kegunaannya? Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit ya buat teman-teman yang masih bingung ya apa perbedaannya, dan akan saya jelaskan dengan keterbatasan ya ilmu dan pengalaman saya ya. Dan ini hanya sedikit pengalaman saya saja selama saya menggeluti di dunia perdonatan ya. Karena saya sendiri tidak kursus tentang dunia perbakingan ya, jadi ini hanya sekedar sedikit pengalaman saya, jadi autodidak ya teman-teman. Jadi mungkin teman-teman masih ada juga yang masih bingung ya tentang perbedaannya. Baik, simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Barangkali ini bermanfaat ya. Tapi untuk teman-teman yang memang ahlinya di dunia perbakingan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya tidak menggurui dan mohon dikoreksi jika saya salah. Oke, langsung aja kita simak videonya sampai selesai ya. Nah, ini bahan-bahan yang akan saya gunakan, tepung protein tinggi ya. Kemudian ada susu, ada gula, lalu ada butter, kemudian ada telur, lalu garam, ragi, dan saya juga gunakan pelembut ya atau bread improver. Kemudian di sini juga ada susu cair, ini saya gunakan diamond ya. Diamond apa diamond. Oke, kita campur aja semua bahan ya. Ini 500 gram tepung protein tinggi, saya pakai cakra kembar, kemudian 60 gram gula, lalu tambahkan 50 gram susu bubuk full cream. Ini saya pakai merek Mildura ya, yang repack beli di toko bahan kue. Kemudian tambahkan 7 gram ragi, ini saya pakai Fermipan. Lalu tambahkan bread improver atau pelembut, ini saya pakai dari Bakerin Plus. Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Dan mohon maaf ya teman-teman jika ada banyak suara-suara yang tek-tek-tek-tek gitu ya, karena di sebelah itu ada tukang ya. Kemudian masukkan 3 kuning telur. Lalu tambahkan susu cair sebanyak 250 ml. Ini bisa kurang atau lebih ya, tergantung besar kecilnya kuning telur yang kita gunakan ya. Oke, ini aduk kembali hingga semuanya tercampur rata. Aduk dengan baik supaya menghasilkan donat yang bagus ya. Dan masukkan susu secara bertahap ya, supaya tidak kelembekan ya. Nanti bisa disesuaikan. Oke, ini akan kita mixer adonan hingga setengah kalis. Oke, balik adonan ya untuk mengaduk ke bagian bawah. Jika sudah setengah kalis, masukkan 60 gram butter. Ini saya gunakan butter supaya menghasilkan rasa yang enak ya teman-teman. Saya pakai merek Gold Bullion jenis BOS. Kemudian tambahkan 7 gram garam. Lalu ini mixer kembali hingga adonan benar-benar kalis ya. Oke, jangan lupa dibalik juga ya teman-teman, supaya bagian bawahnya tercampur rata ya. Oke, jika sudah kalis, matikan mixer. Kemudian bulat padatkan adonan, lalu kita akan lanjut ke proses timbang adonan. Timbang sesuai kebutuhan saja ya teman-teman. Dan ini saya akan timbang 25 gram untuk donat bomboloni ya, atau tidak dilubangi ya. Kemudian saya juga timbang 20 gram untuk donat yang bolong ya. Selanjutnya bulat padatkan adonan. Caranya bisa menggunakan cara apa saja ya, yang penting teman-teman nyaman ya. Oke, jangan sampai ada adonan yang terbuka ya, jadi bisa dicubit-cubit seperti ini. Nah, oke, kita taburi tepung dulu sebelum kita tata di wadah. Dan ini saya gunakan plastik box ya, supaya tidak kena angin ya, agar permukaannya tidak kering. Oke, ini saya akan tutup dulu. Dan setelah selesai yang terakhir saya bulatkan, ini langsung akan saya pipihkan. Dan ini saya pipihkan 2 kali ya teman-teman.
Karena tadi selesai mixer dan bulat padatkan adonan, tidak saya resting dulu ya. Jadi langsung saya pipihkan karena ini adonannya masih kaku ya, belum lentur. Jadi akan saya pipihkan 2 kali supaya adonannya itu lebih elastis ya. Teksturnya lebih lembut gitu ya. Dan akan lebih mudah untuk kita bentuk. Oke, ini saya pipihkan semuanya dulu. Karena ini masih membal ya adonannya, karena memang tepung protein tinggi ini biasanya tuh lebih membal gitu ya adonannya, beda dengan tepung protein sedang ya teman-teman. Oke, ini saya pipihkan semuanya dan selesai saya pipihkan semua, ini saya resting ya teman-teman selama kurang lebih 10 menitan ya. Tujuannya supaya adonannya lebih rileks dan lebih elastis, juga bisa mudah untuk kita bentuk. Jadi saya istirahatkan dulu 10 menit ya. Teman-teman disesuaikan saja ya. Dan ini nih setelah 10 menit kemudian nih baru saya akan pipihkan yang kedua kali, langsung kita bentuk atau kita cetak ya. Ini akan saya pipihkan untuk yang donat bomboloni ya. Dan tidak saya lubangi. Nah, oke, nih ada gelembung udara ya teman-teman. Ini dikempiskan saja ya, atau ditekan atau dipencet ya. Kemudian rapihkan kembali ya, sampai ini yang kopongnya terisi dengan adonan ya. Tapi jangan terlalu ditekan yang kuat-kuat supaya adonan ini tetap bervolume ya. Tujuannya agar adonan lebih mudah untuk membentuk gluten atau serat, supaya nanti menghasilkan donat yang berwhite ring ya. Oke, ini kita rapihkan kembali atau kita ratakan permukaannya, dan teman-teman bisa ditepuk-tepuk seperti ini supaya permukaannya rata ya. Oke, kemudian kita susun di plastik box. Nah, tapi jika tidak ada gelembung udara, ini tidak perlu kita tekan atau kita pencet pinggirannya ya. Langsung aja dipipihkan dan kita susun di wadah. Oke, ini kita akan proofing akhir ya. Dan ini untuk donat yang saya lubangi ya. Jadi saya buat 2 varian ya. Nah, ini ditepuk-tepuk ya supaya rata permukaannya. Oke, kita lubangi, dan teman-teman bisa gunakan telunjuk atau alat apa saja ya untuk melubangi. Ini saya gunakan split ujungnya tuh yang kecil supaya lubangnya itu rapih ya. Kemudian ini saya bentuk dan diputar-putar, ditarik-tarik ya supaya lubangnya lebih besar gitu ya. Oke, jika sudah semuanya, kita proofing akhir ya. Dan ini proofingnya disesuaikan saja ya teman-teman. Dan ini karena menjelang maghrib, jadi saya proofing selama kurang lebih 30 menit dan saya goreng setelah maghrib ya. Dan ini hasilnya. Yang pertama kita bentuk, ini yang tidak saya lubangi. Nah, dan ini saya sudah panaskan minyak ya di api sedang cenderung kecil. Oke, saya akan sedikit jelaskan ya dari pertanyaan teman-teman, apa perbedaan tepung protein tinggi dengan protein sedang. Menurut pengalaman saya ya, karena saya tidak sekolah atau kursus ya tentang dunia baking, jadi ini autodidak aja berdasarkan pengalaman pribadi ya. Dan mohon koreksi ya jika salah. Jadi menurut saya tepung protein tinggi itu biasanya kita gunakan cakra kembar ya. Sesuai namanya, tepung protein tinggi, dia memiliki protein yang tinggi ya, yang artinya memiliki kandungan gluten lebih banyak ya, atau lebih tinggi. Nah, sehingga dapat menghasilkan serat yang banyak dan hasil donatnya lebih besar. Dan biasanya tekstur adonannya itu lebih membal gitu ya teman-teman, atau lebih kokoh gitu ya. Dan ini cocok digunakan untuk jenis roti-rotian atau donat ya teman-teman. Sedangkan tepung protein sedang atau biasa kita sebut itu tepung serbaguna ya. Dan yang kita kenal itu serbaguna tepung terigu dari segitiga biru ya. Dan ini juga bisa digunakan untuk membuat donat. Hanya saja untuk glutennya tidak seperti protein tinggi ya. Jadi biasanya hasil akhir donatnya itu tidak terlalu besar ya.
Jadi ya menurut saya sih untuk jenis roti-rotian sebaiknya gunakan tepung protein tinggi ya. Dan tepung protein sedang atau serbaguna ini lebih cocok digunakan untuk sejenis kue kering ya. Dan ada lagi tepung protein rendah, ini biasanya lebih cocok digunakan untuk cake ya atau bolu ya. Oke nih hasil donatnya ya seperti ini, terlihat lebih mengembang ya teman-teman. Ini saya timbang 25 gram dan ini hasilnya besar ya teman-teman, karena memang menggunakan tepung protein tinggi. Dan biasanya kalau donat menggunakan tepung protein tinggi itu hasilnya kayak gembos gitu ya teman-teman. Jadi dia empuk, lembut gitu, gembos, tidak mengenyangkan gitu ya jika dimakan. Jadi baik adonannya ataupun hasil donatnya dimakannya itu tidak berat ya. Sebaliknya jika kita menggunakan tepung protein sedang, itu hasil donatnya lebih padat dan kokoh, tapi dia hasil akhir donatnya tidak terlalu besar karena kandungan glutennya itu sedang ya, atau di bawah tepung protein tinggi ya, atau tidak membentuk serat-serat yang lebih banyak ya jika kita gunakan tepung protein sedang. Nah oke, sekarang kita lihat saja bagaimana hasil seratnya ya teman-teman, atau dalamnya seperti apa ya. Dan ini disobeknya tidak yang susah ya teman-teman. Biasanya ya kalau roti atau tepung protein tinggi itu lebih kenyal ya teman-teman, tapi ini disobeknya tidak yang ngaret ya teman-teman. Hasilnya bagus, ini seratnya halus dan teksturnya sangat lembut ya teman-teman. Dan biasanya kalau tepung protein tinggi itu agak kenyal-kenyal gitu ya teman-teman, tapi ini tidak ya. Dan bisa juga ini dipengaruhi dari bahan-bahan lain ya sebagai campuran untuk donatnya ya. Nah itu ya teman-teman, menurut saya penjelasannya, semoga ini dapat membantu teman-teman yang masih bingung ya apa sih perbedaannya. Dan mohon maaf sebesar-besarnya ya jika ada salah-salah kata atau salah-salah ucap atau mungkin salah menjelaskan ya. Dan saya tidak ada maksud untuk menggurui ya. Jadi mohon maaf ya untuk teman-teman yang memang sudah berpengalaman di bidangnya ya. Jadi mohon dikoreksi jika saya salah ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.